Kita masuk yang pertama, tamhid. Wa fihi al-mabahits at-taliyah. Dalam tamhid atau pendahuluan ini ada beberapa pembahasan berikut, ada 4. Yang pertama, manzilatul halaqat al-Qur'aniyah wa fadlul ijtima' ala tilawatil Qur'anil Karim. Kedudukan halaqat Qur'aniyah dan keutamaan berkumpul untuk tilawah Al-Qur'an. Yang kedua, membahas nas'atul halaqat al-Qur'aniyah wa intisyaruha. Tumbuh kembangnya halaqat Qur'aniyah dan penyebarannya. Kemudian yang ketiga, ta'riful halaqat al-Qur'aniyah, definisi dari halaqat Qur'aniyah. Yang keempat akan membahas ahdaful halaqat al-Qur'aniyah, tujuan-tujuan dari halaqat Qur'aniyah. Kita masuk mabahas yang pertama, manzilatul halaqat al-Qur'aniyah. Kedudukan halaqat Qur'aniyah dan keutamaan berkumpul untuk tilawatul Qur'anil Karim. Lil halaqat al-Qur'aniyah manzilatun rafi'atun wa fadail adidah. Halaqat Qur'aniyah itu memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia, wa fadail adidah, dan fadilah yang beragam banyaknya. Mansya'uha al-Qur'anul Karim, di mana poros atau intinya ya ada pada Al-Qur'an. Minha, diantaranya, awalan annaha ijtima'un ala tilawati kalamillahi ta'ala wa mudarasatihi. Yang namanya halaqat Qur'aniyah itu kan berkumpul untuk membaca, melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Wat tilawah, sedangkan tilawah itu afdalu minadz zikri, lebih utama dari zikir. Secara umum ya, secara umum tilawah itu lebih utama dari zikir. Nah, tentunya nanti kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya zikir lebih utama daripada tilawah. Seperti misalkan saat sujud, lebih utama mana? Baca tasbih sama baca Al-Qur'an ketika sujud. Nah, ya baca tasbih kan gitu. Tapi secara umum tilawah itu lebih afdal dari zikir. Wa dzikru afdal minad du'a, dan zikir itu lebih utama dari doa. Fahya idzan, maka oleh karena itu halaqat Qur'aniyah menjadi a'dhamu majalisi dzikri wa atyabuha, menjadi majelis zikir yang paling agung dan paling baik. Wa a'laha manzilatan, dan yang paling tinggi kedudukannya indallahi subhanahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yal mausufatu fil hadis, dan halaqat Qur'aniyah inilah yang disifati dalam hadis biriyadil jannah, dengan taman-taman surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Hilaqudz dzikr, halaqah dzikir. Faham urutan ya, logikanya ya. Jadi membaca halaqat Qur'aniyah itu kan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an lebih afdal dari zikir lebih afdal dari doa. Sedangkan riyadul jannah oleh Rasulullah dikatakan sebagai hilaqudz dzikr, halaqah dzikir. Itu yang pertama. Sanian, yang kedua, annaha mahallu tanazzulis sakinah. Halaqat Qur'aniyah merupakan tempat turunnya sakinah, ketenangan. Wa ghisyanir rahmah, dan tempat diliputinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajtima'il malaikah, tempat berkumpulnya malaikat. Wasababu dzikrillahil abda fil mala'il a'la, dan sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut hambanya di mala'il a'la, di langit sana. Faqad warada fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya kan, ketika kita berhalaqah Al-Qur'an, maka kan kita berkumpul, ya kan, berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Maka nazalat alaihimus sakinah, turunlah sakinah kepada mereka yang ada di dalam
halaqah. Makanya kadang dalam halaqah itu ada yang tidur, karena dia mendapatkan sakinah, makanya sampai tidur. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Iya. Diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh malaikat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk atau malaikat yang ada di sisinya sana di langit. Tsalitan, yang ketiga. Annahu liqa'un baina khairatin ibadillahi fi ardihi. Halaqat Qur'aniyah itu merupakan pertemuan di antara hamba-hamba Allah yang pilihan. Khairah itu pilihan. Fi ardihi, di buminya. Baina mu'allim wa muta'allim ala ma'idati aqdasi kitabin alal itlaq. Di antara pertemuan itu kan antara muta'allim dan mu'allim, di atas atau di dalam jamuan kitab yang paling suci secara mutlak. Ala wa wal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dalilnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan tidak cuma pertemuan di antara hamba Allah yang pilihan, kama annaha liqa'un baina ahlillahi wa khassatihi. Halaqah Qur'annya itu juga merupakan pertemuan di antara keluarga dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Inna lillahi minan nasi ahlin. Sesungguhnya di antara atau dari kalangan manusia itu Allah punya keluarga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kilaman hum ya Rasulullah?" Para sahabat nanya, kok bisa ada keluarganya Allah di antara kalangan manusia? Qala, Rasulullah bersabda, "Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu." Ahlul Qur'an, merekalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Rabi'an, yang keempat, annaha ta'awunun 'alal birri wat taqwa. Halaqah Qur'annya merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Imtithalan li amrihi ta'ala, sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kenapa disebut ta'awun 'alal birri wat taqwa? Karena la abarra wa la atqa min ta'allumi kitabillahi wa ta'limihi. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih bertakwa atau lebih bernilai takwa daripada mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kelima, annaha majalun azimun min majalati tawasi bil haqqi was sabri. Halaqat Qur'aniyah merupakan tempat yang agung, tempat yang besar di antara berbagai tempat yang lain untuk saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Lin najati minal khusran yaumal qiyamah, supaya selamat dari kerugian pada hari kiamat. Ya kan? Banyak majelis lain selain dari halaqat Qur'aniyah, tapi halaqat Qur'aniyah merupakan tempat yang mulia, tempat yang agung untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Fal haqqu fiha huwa kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Tawasau bil haqqnya apa? Al-Qur'an. Sabrinya apa? Was-sabru yakunu ala ta'allumihi wa ta'limihi wa tadabburihi wa tadbiqihi. Kesabarannya adalah mempelajari dan mengajarkannya. Baik murid atau guru sama-sama bersabar. Kan itu. Sudah dihafal, enggak hafal-hafal. Sudah hafal mau setoran, tadinya lancar, pas setoran enggak lancar. Kan gitu kan? Mu'alim juga bersabar kan gitu. Sudah duduk lama nunggu dari jam 5 sampai jam 6 nggak ada yang setor. Begitu ada yang setor, setorannya plegak-pleguk mau diterima gimana, nggak diterima kok sudah 2 kali, khawatir nangis malah ngambek, nggak mau setoran lagi, ya kan? Harus penuh dengan kesabaran. Wa tadabburihi wa tadbiqihi, bersabar untuk mentadabburi dan mengaplikasikan Al-Qur'an. Itu yang kelima. Masih banyak nih, ada 15 kayaknya. Ada 12.
Sadisan, yang keenam, annaha i'tisamun bihablillahi wa tamassukun bil jamaah wa amanun minal furqah. Halaqat Quran itu merupakan i'tisamun bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, wa tamassukun bil jamaah, memegang erat, memegang kuat-kuat al jamaah, wa amanun minal furqah, dan aman dari perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang ketujuh, annaha mahattatun liktisabil ajri wa tahsilit thawab wa tazawwud bil hasanat. Annaha halaqat Qur'aniyah itu mahattatun liktisabil ajr. Mahattah itu kalau bahasa terjemahan kakunya dia terminal, ya, tempat ladang untuk iktisabil ajri, meraih mendapatkan pahala. Wa tahsilit thawab, ya, tahsilit thawab, ya, mendapatkan, ya, kurang lebih samalah, tahsilit thawab, mendapatkan ganjaran atau pahala. Wa tazawwud bil hasanat, memperbanyak kebaikan. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Waqtisabul hasanat yastalzimut takhaffuf minal khotoya. Orang itu semakin banyak dia mendapatkan al hasanat, kebaikan, maka imbasnya yastalzim itu berimbas atau berkonsekuensi at-takhaffuf minal khotoya, ringan, diringankan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Yang kedelapan, annaha maidanun fasihun min mayadini tazkiyatin nufus. Halaqat Quran itu merupakan medan yang luas di antara berbagai medan untuk tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Wa tahdzibil akhlaq. Tahdzib itu apa ya? Merapikan akhlak. Maksudnya merapikan akhlak, ya, berarti memperbaiki, menyusun dengan rapi, menyusun dengan baik akhlak. Waqtisabil fadhail, mendapatkan berbagai macam keutamaan. Mengamalkan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kenapa? Karena Al-Qur'an, ya, tidak kita ragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu merupakan asasul hidayah. Kan asasul hidayatil anfus, pondasi atau dasar dari petunjuk untuk jiwa, ya, adalah Al-Qur'an. Kan gitu. Wa salahil qulub, asas dasar baiknya hati, ya, berasal dari Al-Qur'an, kan gitu. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surat juz halaman 283. Juz 15-nya halaman berapa? 2A 2B. A, atas bawah tengah. Baris berapa? Baris 3. Ya. Tasian, yang kesembilan. Yang kesembilan, anna fiha qiyaman biwajibi tablighil Qur'anil Karim linnasi wa nashri ayati wa ahkamihi. Anna fiha, bahwasanya di dalam halaqat Qur'aniyah itu qiyaman, menegakkan atau melaksanakan biwajibi tablighil Qur'anil Karim, kewajiban untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim linnasi, kepada manusia, wa nashri ayatihi, menyebarkan ayat-ayatnya, wa ahkami, dan hukum-hukumnya, wa ulumihi, dan ilmu-ilmunya, bainal ummah, di antara atau di tengah-tengah umat Islam. Ballighu anni walau ayah.
Dan tidak cuma satu ayat kan, kalau halaqah Qur'annya itu kan banyak ayat. Asyiran yang ke-10, kama anna fiha najatan min alimil mu'atabah, sebagaimana pula di dalam halaqat Qur'aniyah itu najatan, keselamatan, min alimil mu'atabah, dari celaan yang buruk atau buruknya celaan, liman hajarul Qur'an al-Karim yaumal qiyamah, bagi orang yang menghajar Al-Qur'anul Karim pada hari kiamat. Wa syadidil wa'id liman katamal ilma, juga selamat dari ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika kita berkecimpung aktif di halaqat Qur'aniyah baina mu'allim wa muta'allim kan gitu, ta'liman atau ta'alluman, insyaallah kita punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak menghajar Al-Qur'an. Man katama ilman aljamahumullahu lijaman min narin yaumal qiyamah. Yang ke-11, anna fiha azima ada'inil wajib asy-syar'i al-kifai. Anna fiha, bahwasanya dalam halaqat Qur'annya itu azima ada'in, ada pelaksanaan yang besar, porsi besar dari kita telah menunaikan kewajiban syar'i yang sifatnya dia kifai, atau kewajiban yang dia fardu kifayah. Wa raf'an lil itsmi 'anil muslimina 'ammah, mengangkat, menggugurkan dosa dari seluruh kaum muslimin secara umum. Kenapa? Karena kita mau untuk tasaddur li hifdzil Qur'anil Karim, bersedia untuk menghafal Al-Qur'an, tsumma li ta'limihi wa tahfidhihi, kemudian mengajarkan dan tahfidhihi linnasyiah. Tahfidhi linnasyiah itu ya berarti kita mau ikut andil dalam proses supaya generasi berikutnya itu mau juga menghafal Al-Qur'an. Wa umumil muslimin, dan secara umum kaum muslimin. Kalau an-nasyiah itu kan generasi muda. Kalau umumul muslimin ya berarti kaum muslimin secara umum. Nah, menghafal Al-Qur'an, mengajarkan dan ikut berkecimpung dalam proses supaya umat menghafal Al-Qur'an itu merupakan bagian dari sesuatu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seluruh kaum muslimin ini tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh kaum muslimin dosa. Ketika kita ikut berkecimpung andil dalam halaqat Qur'aniyah, maka kita punya andil dalam mengangkat atau menggugurkan dosa kaum muslimin. Itsna asyar, terakhir 12. Inna hafidha kitabillahi wa muallimahu dakhilun, sesungguhnya penghafal atau penjaga Al-Qur'an dan pengajarnya itu masuk, la syakka, tidak diragukan lagi, dhimna qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kenapa? Karena orang yang menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an telah mengumpulkan di antara dakwah ilallah dan mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 12 kedudukan dari halaqat Qur'aniyah. Kemudian halaman 18. Wal fadhail fi hadzal majal katsirah, keutamaan berkecimpung dalam halaqat Qur'aniyah itu banyak sekali. Nadhkuru minha ala sabilil mithal, kami sebutkan di antaranya sebagai contoh saja, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, orang yang berkecimpung dalam halaqat Qur'aniyah itu kaunuhu min khairin nas, dia menjadi sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena dia mau ikut terjun, nyemplung di dalam halaqah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang kedua,
wa min ahlillahi wa khassati, jelas menjadi bagian dari keluarga dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadilahnya adalah tarakkihi fi darajil jinan bihasbi akhdhihi minal Qur'anil Karim. Ini antum juga sudah tahu ya. Kalau orang itu menjadi ahlul Quran kan nanti di akhirat sana kan iqra warattil, kan? Iqra warattil. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Selama belum selesai baca ya dia enggak akan berhenti, akan naik terus. Liftnya kalau bahasa kita ya, liftnya akan naik terus sampai nanti bacaan Al-Qur'annya selesai. Kaunuhu ma'as safaratil kiramil bararah. Yang keempat, dia nanti akan bersama dengan para malaikat yang mulia pada hari kiamat. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Lanjutan hadisnya gimana? Walladzi yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajron. Yang kelima, yang terakhir, fadilahnya adalah yulabbasu walidahu yaumal qiyamah tajan dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi. Pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan tajan, mahkota yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari. Man ta'allamal Qur'an wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fayaqulani, bapak dan ibu akan bertanya, bima utina hadza lo, perasaan kami enggak pernah ngamal apa-apa, enggak pernah punya amal istimewa, kok kami dikasih mahkota begitu indahnya kayak gini kan gitu. Fayuqalu, maka kemudian dijawab, ya khudu waladakumalil bi akhdhi waladikumalil Quran, karena anakmu berdua mengambil di sini artinya berarti ya membaca, menghafal dan mengamalkan. Bi akhdhi waladikumalil Quran. Itu pembahasan yang pertama adalah manzilatul halaqat al-Qur'aniyah. Jadi tadi kan ada 4 pembahasan ya. Tamhid itu ringkasannya nih. Pembahasan yang pertama adalah manzilahnya atau kedudukannya. Kedudukan halaqat Qur'aniyah. Kalau saya tulis haki berarti singkatan dari halaqat Qur'aniyah. Kedudukannya ada 12, fadilahnya ada 5. Total berarti semua ada 17. Yang kedua akan kita bahas definisi atau takrif dari haki.